Baik, adik-adik, sekarang kita di pertemuan pertama ya. Mari kita belajar. eh, Sebelumnya pengenalan dulu. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Ansor dengan NIM 222103136 dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, mari kita belajar di bab pertama ini, di pertemuan pertama ini, di 1.1 ini kita mari belajar tentang teks deskripsi. Biasanya teks deskripsi itu dipelajari kelas 7 ya. Nah, sekarang kita belajar tentang teks deskripsi. Nah, apa saja yang menguntungkan bagi teman-teman sekalian, bagi adik-adik sekalian. Nah, ini yaitu kita akan memahami dan menulis teks deskripsi. Di dalamnya kita akan tahu tentang apa itu teks deskripsi, cara penulisnya, cara penulisannya, dan contoh-contohnya. Lanjut ya adik-adik. Nah, apa itu teks deskripsi? Simak baik-baik, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara rinci. Nah, tujuan utama teks deskripsi adalah untuk membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal yang dideskripsikan. Nah, mungkin teman-teman juga pernah mendengar seseorang mendeskripsikan atau menceritakan, atau ada teman-teman yang bercerita kepada kita tentang suatu objek atau tentang suatu tempat. Kita bisa merasakan atau kita bisa tahu bahwa tempat itu seperti itu atau rasanya seperti itu. Nah, maka itu dinamakan teks deskripsi. Namun tidak berbentuk teks, namun berbentuk kata atau rangkaian kata dari bahasa. Nah, untuk selanjutnya, ciri-ciri teks deskripsi. Pertama, itu menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan ciri-ciri objek. Apa itu kata sifat? Mungkin teman-teman juga tahu kata-kata sifat. Misalkan sifatnya bau, sifatnya keras, lembut, atau apa. Nah, yang selanjutnya menggambarkan objek secara konkret dan rinci. Objeknya seperti apa, ada lekukannya, ada bintik-bintiknya, ada titik-titiknya. Yang selanjutnya itu menggunakan panca indera untuk memberikan gambaran yang jelas, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, atau pengecapan. Nah, itu di background itu digambarkan. Nah, ada telunjuk, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada otak, ada warna. Nah, ada juga manusia. Kita juga bisa mengambil contoh dari manusia manusia yang ada di pojok bawah. Itu bisa kita deskripsikan. Nah, untuk selanjutnya, jenis-jenis teks deskripsi. Apa sih jenis-jenis teks deskripsi? Ada berapa? Sebenarnya ada banyak. Nih, coba. Yang pertama, deskripsi objektif. Seperti apa deskripsi objektif? Itu menyampaikan informasi apa adanya tanpa opini. Jadi teman-teman menyampaikan informasi itu apa adanya, apa yang kalian lihat, apa yang kalian tahu, itu menyampaikannya secara apa adanya. Yang satunya yaitu deskripsi subjektif. Menyampaikan informasi disertai dengan opini atau perasaan penulis. Menurut saya, contohnya gitu. Tapi kalau objektif itu tidak ada menurut saya, tapi emang faktanya begitu.
Nah, itu kalian bisa membedakan mana yang objektif, mana yang subjektif. Oke, lanjut. Nah, untuk selanjutnya yaitu struktur teks deskripsi. Apa sih struktur-strukturnya? Yang pertama ada identifikasi. Apa itu identifikasi? Itu memperkenalkan objek yang akan dideskripsikan. Apa sih yang akan kalian deskripsikan? Apakah kalian akan mendeskripsikan pantai? Apa itu pantai? Apakah kalian akan mendeskripsikan suatu objek? Contoh misalkan buah-buahan, apa itu buah mangga? Nah, itu kalian deskripsikan dulu. Perkenalkan dulu apa yang akan kalian deskripsikan. Yang selanjutnya yaitu deskripsi bagian. Apa itu deskripsi bagian? Yaitu menggambarkan bagian-bagian objek secara rinci. Contoh, atau bisa kalian lihat eh, buah-buahan, misalkan buah mangga, ciri-cirinya bagaimana, dari warnanya, dari baunya. Nah, itu kalian bisa membuat deskripsi yang disebut deskripsi bagian. Oke, selanjutnya langkah-langkah menulis teks deskripsi. Nanti kita akan latihan ya membuat langkah-langkah menulis teks deskripsi. Yang pertama, adik-adik harus tentukan objek yang akan dideskripsikan. Apapun objeknya bebas. Itu apa yang atau objeknya yang kalian suka atau objeknya yang sering kalian temui itu boleh. Nah, selanjutnya kumpulkan informasi rinci tentang objek tersebut. Informasinya tentang objek tersebut bisa informasinya dari teman kalian, bisa informasinya dari Bapak Ibu kalian, dari guru kalian, atau dari internet. Nah, selanjutnya susun informasi dalam urutan yang logis seperti tadi. Yang pertama ada apa coba? Nah, yang pertama ada identifikasi dulu, terus deskripsi bagian. Kita susun identifikasi dan deskripsi bagian. Nah, itu yang baik dan benar. Yang selanjutnya gunakan bahasa yang jelas dan deskriptif. Biar apa? Biar orang yang membaca juga bisa merasakan apa yang kalian lihat, apa yang kalian tuliskan. Nah, selanjutnya yang terakhir, periksa kembali untuk memastikan kelengkapan dan kejelasan. Nah, Nah, contoh teks deskripsi. Nah, kita akan mendeskripsikan tentang pantai. Nah, di pinggir kanan kita menemukan ada pantai, ada pohon kelapa, ada pasir putih, ada awan, ada langit, ada apa lagi? Nah, pantai ini memiliki pasir putih yang halus, ada pasir putih yang halus. Air laut berwarna biru jernih, air lautnya warna biru jernih. Dan ombak yang tenang di sepanjang pantai. Pohon kelapa berdiri menjulang dengan daun-daun yang bergoyang lembut tertiup angin. Nah, itu bisa disebutkan deskripsi. Sebenarnya ini kurang lengkap. Yang pertama ada eh, deskripsinya kita mendeskripsikan apa itu pantai. Atau misalkan pantainya pantai apa sih? Atau pantainya pantai pantai Bali. Pantai Bali adalah gitu. Lalu dilanjutkan ke pantai ini memiliki pasir putih yang halus, air laut berwarna biru jernih dan ombak. Itu untuk teks deskripsi. Oke, itu contoh. Nah, untuk selanjutnya mari kita berdiskusi. Silakan kalian adik-adik yang mau bertanya tentang teks deskripsi. Nah, latihan nih buat kalian, buat adik-adik, latihan menulis teks deskripsi. Seperti tadi yang dicontohkan. Instruksi pertama, pilihlah salah satu objek berikut dan tuliskan deskripsinya. Gunung, taman, kota, hewan peliharaan.
Nah, adik-adik, tadi kita udah tanya jawab, kita juga udah latihan. Nah, kita simpulkan dulu. Apa teks deskripsi penting untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang suatu objek? Nanti adik-adik ditanya apa itu teks deskripsi, apa fungsinya, adik-adik harus tahu. Dengan mempraktikkan penulisan teks deskripsi, kita dapat meningkatkan keterampilan observasi dan kemampuan menulis kita. Intinya, dari teks deskripsi itu sebagai pembelajaran kita untuk kemampuan menulis kita dan keterampilan dalam mengobservasi. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Semoga adik-adik diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.